Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairunisa Fitrisa dari kelas A dengan sambung F5512038. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Naive Bayes Classification. Nah, di mana algoritma Naive Bayes sendiri merupakan pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Bayesian classification didasarkan pada teorema Bayes yang memiliki kemampuan klasifikasi serupa decision tree dan neural network. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan memberikan contoh perhitungan mode Naive Bayes untuk sistem pakar penentuan kerusakan pada laptop. Nah, pada tahap awal ini kita harus mempunyai data terlebih dahulu, di mana data ini kerusakan dan gejala laptop dibahas adalah kerusakan pada bagian hardware di dalam laptop. Nah, berikut adalah data yang akan saya sajikan, di mana data yang pertama adalah data kerusakan laptop yang dimisalkan K itu adalah kerusakan dan G itu adalah gejala. Nah, kerusakan satu di sini ada IC Schenker yang rusak. Kemudian yang kedua ada IC power yang rusak. Kemudian K3 resistor, kapasitator, MOSFET, embedded controller. Kemudian data gejala yang timbul itu indikator pengisian baterainya nyala, tapi laptopnya tidak bisa dinyalakan. Nah, yang kemudian gangguan keduanya, indikator pengisian baterai mati, laptop tidak bisa dinyalakan. Nah, kemudian gejala yang ketiga itu indikator pengisian baterainya nyala, bisa dinyalakan tapi tidak tampil pada layar. Kemudian yang terakhir ada input seperti USB tidak berfungsi. Nah, selanjutnya dari data gejala dan kerusakan di atas, kita menentukan tabel keputusan antara kerusakan dan gejala yang timbul. Tabel keputusan berfungsi untuk menentukan laptop tersebut mengalami kerusakan apa berdasarkan gejala yang timbul. Berikut adalah tabel keputusan yang sudah ditentukan, di mana keterangan dari tabel tersebut adalah jika angka 1 berarti gejalanya muncul, jika 0 berarti gejalanya tidak muncul. Nah, kita masuk pada contoh kasusnya. Misal, gejala yang tampak pada laptop ini ada dua gejala, yaitu indikator pengisian baterai nyala tetapi laptop tidak bisa dinyalakan. Dimisalkan oleh G1 dan G3, indikator pengisian baterainya nyala, tapi bisa dinyalakan tapi tidak tampil pada layar. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan probabilitas K1, di mana di sini adalah yang rusak itu IC chargernya. Rumusnya untuk menghitung probabilitas nilai dari K1 itu adalah K1 sama dengan jumlah kemungkinan kerusakan yang muncul dibagi jumlah semua kerusakan, di mana satu ini didapatkan dari prediksi minimal kerusakan yang muncul. Kemudian angka 6 ini didapatkan dari semua kerusakan yang ada pada tabel keputusan. Nah, maka akan didapatkan hasil 0,16. Kemudian rumus menghitung probabilitas gejala yang muncul, di mana gejala 1 indikator pengisian baterai nyala tetapi laptop tidak bisa dinyalakan. Nah, rumusnya itu jumlah kemungkinan G sama dengan jumlah kemungkinan dibagi jumlah kemungkinan kerusakan akibat gejala, di mana jumlah kemungkinannya itu 1 dan jumlah kemungkinan kerusakan gejalanya itu 2. Dan hasilnya adalah 0,5. Kemudian indikator ketiga, pengisian baterai nyala, bisa dinyalakan tetapi tidak tampil pada layar. Nah, sama seperti gejala 1, dia jumlah kemungkinan rumusnya itu sama, tetapi jumlah kemungkinannya itu 0 dan jumlah kemungkinan kerusakan akibat gejalanya itu 2. Nah, ini dijumlahkan maka hasilnya adalah 0. Kemudian untuk
perhitungan probabilitas K3, di mana yang rusak ini adalah resistor, maaf. Nah, kemudian rumus menghitung probabilitas nilai K3 ini sama seperti yang K1, di mana K3 sama dengan jumlah kemungkinan kerusakan yang muncul dibagi dengan semua jumlah kerusakan, di mana jumlah kemungkinannya ini adalah 1 didapat dari prediksi minimal kerusakan yang muncul. Dan angka 6 ini didapat dari jumlah semua kerusakan yang ada pada tabel keputusan. Nah, hasilnya adalah 0,16. Nah, kemudian kita masuk ke rumus menghitung probabilitas gejala yang muncul, di mana G1 ini indikator pengisian baterai menyala, tetapi laptop tidak bisa dinyalakan. Maka akan muncul rumus seperti ini, jumlah kemungkinannya dibagi jumlah kemungkinan kerusakan akibat gejala, di mana jumlah kemungkinannya itu 1 dan jumlah kemungkinan kerusakan gejala itu 2. Ya, 1 bagi 2 hasilnya 0,5. Nah, begitu juga pada gejala ketiga, di mana jumlah kemungkinan dibagi jumlah kemungkinan kerusakan akibat gejala. Nah, di mana jumlah kemungkinannya adalah 1 dan jumlah kemungkinan kerusakan akibat gejalanya itu adalah 2. Nah, jumlah kemungkinan kerusakan akibat gejala sama dengan kerusakan yang muncul yang diakibatkan gejala. Dalam perhitungan kali ini dapat didapatkan 2 kerusakan yang muncul, yaitu K1 dan K3. Selanjutnya yaitu langkah ketiga, menghitung nilai bias berdasarkan probabilitas kerusakan dan gejala yang timbul. Nah, dari nilai probabilitas di atas, selanjutnya tahap perhitungan nilai bias dengan rumus sebagai berikut. Nah, untuk menghitung nilai bias K1 ini, di mana itu caranya K, di mana K1 dalam G1 sama dengan rumus berikut, di mana K1 G1 dalam K1 ini adalah 0,5 dikali 0,16. Nah, kemudian dibagi 0,5 kali 0,16 ditambah 0,5 dikali 0,16, maka hasilnya adalah 0,8 dibagi 0,16, kemudian dijumlahkan kembali, maka hasilnya adalah 0,5. Nah, begitu juga K, di mana K1 dalam G1. Nah, hasilnya itu adalah 0. Nah, jadi total nilai bias dari K1 itu, total K1 sama dengan K di mana K1 dalam G1 ditambah K di mana K1 dalam G3. Jadi totalnya itu 0,5 ditambah 0, maka hasilnya adalah 0,5. Nah, menjumlahkan hasil nilai bias dari K1 dan K3 ini, totalnya itu total bias K1 ditambah total bias K3, di mana total bias K1 adalah 0,5 ditambah 1. Nah, kemudian langkah keempat yaitu menghitung presentasi nilai prediksi kerusakan. Dari perhitungan hasil total yang didapatkan, nilai tersebut yang tadi ini adalah 1,5. Nah, jadi angka tersebut nantinya akan digunakan sebagai pembagi masing-masing nilai bias dari K1 dan K3 untuk diketahui presentasinya. Berikut ini adalah hasil yang didapatkan dari perhitungan tersebut. Yang pertama itu kerusakan pada IC charger, yaitu K1, di mana rumusnya itu total bias K1 dibagi total hasil, kemudian dikali 100%. Nah, di mana total biasnya itu 0,5, kemudian total hasilnya itu 1,5, kemudian dikali 100%, maka hasilnya adalah 33%. Nah, kemudian kerusakan pada resistor yaitu K3, di mana total bias K3 dibagi total hasil, kemudian dikali oleh 100%. Nah, total bias K1 itu, total bias K3 itu 1, kemudian total hasilnya itu 1,5 dikali 100%, maka hasilnya adalah 66,6%. Nah, dari hasil persentase di atas, maka didapatkan nilai presentasi tertinggi adalah hasil kerusakan yang didapatkan. Dengan demikian, jika ada laptop yang mengalami
gejala kerusakan G1 di mana indikator pengisian baterainya nyala tetapi laptop tidak bisa dinyalakan, dan G3 indikator pengisian baterai menyala bisa dinyalakan tapi tidak tampil pada layar. Maka laptop tersebut mengalami kerusakan K3 yaitu kerusakan pada resistor. Nah, demikian proses penghitungan NEF bias untuk kerusakan laptop. Jika ada pertanyaan atau koreksi, silakan tinggalkan jejak pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang penjelasan dalam pembahasan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.